Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan kucing model Tirta. Saya dan Bu Weni akan menjalankan peran sebagai coach dan coachee. Eh, di sini saya mempunyai rekan sejawat saya yang bernama Bu Weni yang mempunyai masalah dengan supervisi yang dilakukan oleh pengawas pada beberapa hari yang lalu. Oke, baiklah, kita akan memulai percakapan. Selamat siang Bu Rini. Bu Rini, ada waktu sebentar nggak Bu? Iya, Bu Weni. Gimana nih Bu Weni kabarnya? Alhamdulillah Aduh, Bu, ada waktu eh, saya sebentar. Ada apa ya Bu ya? ya Bu Rini, gini nih, saya mau ganggu ya, nggak apa-apa ya Bu Rini? Iya Bu Weni, nggak apa-apa. Begini Bu Rini ya, saya mau curhat nih tentang masalah saya. Kira-kira Bu Rini bisa bantu saya? Oh, dengan senang hati Bu. Silakan Bu. Ya, gini nih Bu Rini, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Dengan senang hati dong Bu. Kira-kira apa ya Bu ya yang bisa saya bantu? Ini Bu Rini, kemarin kan waktu 2 hari yang lalu kita kan ada supervisi tuh. Oh iya Nah, Bu, ingat saya. iya, iya. Terus ada kan pengawasnya sempat masuk tuh ke kelas saya. Nah, saya Oh, pada saat pengawas masuk ke kelas saya mendapatkan teguran Bu. oh masalahnya apa ya Bu ya? Coba Ibu ceritakan dulu dengan saya. Mungkin saya bisa Kalau membantu. iya Bu Rini, kalau menurut saya sih tidak begitu serius ya masalah saya ini. Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran oleh kepala sekolah, Bu? Oleh kepala sekolah, Bu? Oleh pengawas Bu Rini. Iya. Terus kan pengawasnya ini kan mengkritik proses mengajar saya pada saat itu. Oh, seperti itu. Pengawas mengerti tentang proses mengajar Ibu. Proses mengajar yang bagaimana ya, Bu ya? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau atau apa sampai dikritik? Kalau boleh tahu, Bu. Bukan begitu Bu Rini, bukan masalah mengelola kelas, tapi saya itu ditegur karena saya tidak memakai buku teks. Oh, begitu. Lalu bagaimana selama ini Ibu mengajar? Kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks, Bu? Gini ya Bu Rini, kalau menurut saya ya kemarin itu eh, sejujurnya cara beliau menyampaikan selama saya mengajar itu kan saya menggunakan media-media yang mengacu ke kurikulum juga Bu. Cuma saya itu cuma menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan aja. Nah, Oh, mungkin kan begitu. beliau iya, mungkin saya jawab begitu, beliau merasa tersinggung Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau boleh saya tanya dulu sama Ibu, selama ini apa ya yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar, Bu? Ya seperti saya ceritakan tadi Bu Rini, saya cuma menggunakan berbagai sumber buku itu dari perpustakaan. Tapi saya juga mengajak siswa untuk menonton video, terus menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah, itu kalau menurut saya kan sudah cukup bagus tuh Bu. Ya, terus mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks pada saat belajar mengajar, Bu? Ya, itu tadi Bu, kalau menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini kan sudah memudahkan siswa Bu dengan menonton reel IG, TikTok. Nah, saya harapnya siswa itu juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum juga Bu Rini. Ya, Bu ya. Oh, sebenarnya itu sudah bagus ya, Bu ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui karakter siswa kan berbeda-beda nih, Bu, dan cara belajarnya pun berbeda-beda, Bu. Iya sih, benar juga Bu. Saya kenapa nggak kepikiran ya? Karena selama ini juga ada beberapa siswa yang hasilnya juga kurang maksimal tuh Bu. Oh, begitu. Nah, sekarang saya pikir sih benar juga ya, Bu ya. Setelah Ibu bercerita ini, sekarang gimana nih perasaan Ibu?
perasaan saya ya tenang ya Bu ya, agak lega, apa perasaan saya itu tidak nyaman setelah saya ditegur oleh pengawas itu. Oh, jadi Ibu agak resah ya, Bu, ya? Iya, Iya. Terus, lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman, Bu, jadinya selama ini? Kan hanya ditegur saja, yang buat Ibu tidak nyaman apa nih, Bu? gini nih Bu Rini, saya itu merasa resah dan tidak nyaman karena Bapak yang menjadi pengawas saya kemarin menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Saya takutnya nanti ada apa-apanya loh Bu Rini. Oh, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah satu supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar ketika pengawas mengingatkan. Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, Bu, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya sih Bu, saya kira itu pasti ya, tapi kira-kira saya akan dipanggil nggak Bu ya? Saya takut dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah nantinya nih. Mudah-mudahan tidak lah ya, Bu, ya. Kalau menurut saya untuk masalah ini sih Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja jika ditegur oleh kepala sekolah dan harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambahkan semangat dalam mengajar. Oke, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa nih rencana Ibu ke depannya? Rencananya nih untuk kedepannya nih yang pertama saya akan menemui pengawas Bu, terus membicarakan solusinya. Oh, lalu apa hal lain yang akan Ibu lakukan nih, Bu? Saya juga akan meminta maaf Bu kepada beliau terkait proses belajar mengajar saya. Mungkin kedepannya saya akan menggunakan buku teks juga sebagai sumber belajar saya dan juga saya akan meminta saran kepada pengawas bagaimana caranya menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Menurut saya langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju loh dengan ide yang Ibu katakan tadi. Nah, eh, gitu ya Bu ya, syukur deh saya rasanya sudah agak legahan nih setelah saya curhat sama Bu Rini. Saya cuma takut aja Bu mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini, apalagi sudah berurusan dengan kepala sekolah nih Bu. Saya khawatir nantinya salah langkah lagi. Syukurlah, alhamdulillah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Nah, kalau saya nantinya ke depannya tuh saya ingin belajar dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada aturan dan dari pengawas, terus tentang penggunaan buku-buku teks yang mungkin menjadi sumber belajar alternatif saya, Bu Rini. Baik, lalu dukungan apa nih yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Nah, itu juga masih dalam pikiran saya ya Bu Rini ya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun ya, uh, guru mata pelajaran. Nanti bagaimana kita saling mengingatkan satu sama lainnya, bagaimana cara menggunakan media-media dalam apa dalam belajar Mengajar ya, mengajar. Bu, ya? Ya, Ya. Menurut saya itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu, ya. Dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman dan rasa bersalah. iya Bu Rini. Aduh, saya rasanya lega sekali Bu Rini setelah curhat sama Bu Rini. Semoga nantinya proses belajar mengajar saya lebih baik lagi Bu ya. Amin, amin. Sama-sama, Ibu. Ya, dan semoga aja Bu ya kita bisa jadi apa guru-guru yang memberi teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Ya, eh, kalau gitu saya pamit dulu Bu Rini ya. Saya masih ada tugas mengajar lagi nih. Saya terima kasih sekali lagi Bu Rini Iya, atas sama-sama, Bu waktunya. Weni. Bahagia Ya, selalu ya, Bu Weni ya. ya Bu, sama-sama Bu Rini juga ya. Iya, baik. Assalamualaikum. Ya, oke. Demikianlah percakapan saya menjadi coach dan teman rekan CGP saya menjadi coaching.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya.